teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Anak Kekaya di Sucipto. Yuk kita nyanyi setinggi-tinggi langit. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Adik-adik pasti rindu nggak sama Kak Albert? Kok nggak ada suaranya? Adik-adik rindu nggak sama Kak Albert? Wah, puji Tuhan. Ternyata adik-adik rindu ya sama Kak Albert. Begitu pula jaga Kak Albert. Kak Albert juga rindu banget bisa berkumpul sama adik-adik. Bisa ketemu sama adik-adik, bisa cerita firman, bisa beraktivitas bareng sama adik-adik lagi. Sekarang Kak Albert mau cerita. Adik-adik udah siapin Alkitab belum? Coba siapin dulu ya. Oke, kalau udah siap semua, kita buka Alkitab kita adik-adik. Dari Amsal pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Amsal, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-14. Kalau bacain ya. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, biasanya kita ngapain dulu? Betul. Yuk, kita berdoa. Kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, dan tutup mata. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Meskipun situasi saat ini harus membuat kami beribadah dari rumah. Tapi ya Tuhan, tak henti-hentinya kami haus dan rindu untuk terus Tuhan puaskan melalui firman-Mu yang menyegarkan hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Inilah kami ya Tuhan, seluruh keberadaan kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kalau bacain ya, Amsal pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah adik-adik yang mau membaca, mendengar,
serta memelihara firman Tuhan terlebih melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik, sekarang kakak mau tanya, gimana sih perasaan adik-adik selama situasi pandemi COVID-19 ini? Bosen kak? Jenuh kak? Pengen main? Pengen ketemu sama teman-teman? Gak biasa kak belajar di rumah? Mataku pegel? Dan lain sebagainya. Adik-adik mungkin merasakan hal seperti itu, begitu pula juga kakak. Kita tahu bahwa situasi saat ini sangat-sangat menyulitkan setiap kita. Kita tahu bahwa virus ini bisa menyebar dengan begitu cepat. Mau anak-anak, mau orang pemuda, mau orang dewasa, atau lansia, siapapun bisa terkena dengan virus ini. Setiap penyakit memang sulit untuk dimengerti karena kita punya keterbatasan adik-adik. Tetapi kita sebagai manusia terus berupaya untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa mengatasi virus ini. Kita lihat adik-adik, para tim medis yang selalu setia menangani para pasien, yang terus mau belajar bagaimana bisa memunculkan obat untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kita lihat bagaimana para bapak-bapak polisi dan juga tentara yang selalu siap siaga untuk melindungi keamanan negara ini. Kita lihat adik-adik bagaimana semangat mereka untuk mau menghadapi virus COVID-19 ini. Mereka tak kenal lelah meskipun dalam situasi yang sulit. Seperti pada firman yang baru saja kita baca, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apapun yang dialami, situasi seperti apapun, ketika kita memiliki semangat di dalam diri kita, kita yakin bahwa kita bisa menghadapinya. Terlebih ketika kita mengandalkan Tuhan. Apakah para tim medis, dokter, bapak polisi, serta bapak TNI pernah merasa patah semangat ketika menghadapi situasi ini? Jawabannya pernah, adik-adik. Mereka merasa patah semangat dan kecewa ketika melihat beberapa warga negara yang masih berkeliaran, nongkrong, keluar rumah nggak pakai masker, dan lain sebagainya. Mereka merasa kecewa karena orang-orang tidak mematuhi peraturan atau protokol yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang jadi pertanyaannya, seperti yang firman Tuhan yang kita dengar saat ini, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa adik-adik? Kurang keras. Siapa adik-adik? Ya, betul. Tuhanlah yang akan memulihkan semangat yang patah itu. Ketika para tim medis, ketika bapak-bapak polisi, ketika bapak-bapak tentara merasa kecewa dan mereka kehilangan semangat, Tuhan yang akan memulihkan. Ayo, kita semangat lagi yuk. Kita hadapi virus ini dengan bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum lebih jauh lagi kakak bercerita, kakak akan memutarkan salah satu video. Yuk, kita tonton videonya. Apapun mereka bilang,
Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap, angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang, pijakan kokoh cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa, posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat terseok teramat susah, selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again, heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Gimana? Keren gak videonya? Keren kan? Kita lihat gimana video itu memberikan kita gambaran tentang arti sebuah perjuangan, tentang arti sebuah semangat untuk menghadapi situasi seperti apapun. Kita lihat dua orang pemuda yang mau menyeberang sebuah jurang yang begitu dalam, tetapi mereka nggak patah semangat adik-adik. Ketika salah satu pemuda melihat, waduh, burung aja bisa nyebrang melewati jurang yang begitu dalam dan begitu panjang, pasti kita bisa. Dengan penuh inisiatif, mereka mulai mencari kayu, mengumpulkan satu persatu kayu, dan kemudian mereka mulai membangun jembatan itu. Jembatan yang bisa menghubungkan dari titik mereka pada saat itu ke titik berikutnya. Dari posisi mereka yang sebelumnya ke posisi yang sekarang. Mereka tidak patah semangat. Meskipun ada jurang yang begitu dalam, tapi mereka yakin dengan penuh semangat apapun mampu mereka lalui. Nah, adik-adik, ketika adik-adik saat ini mungkin sedang mengalami sebuah situasi yang sulit, ada begitu jurang yang dalam yang tidak bisa adik-adik lalui, tetapi ketika adik-adik mau menyerahkan diri adik-adik kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku semangat yang baru untuk bisa melalui semuanya ini. Tuhan
pasti mampukan adik-adik. Adik-adik pun pasti bisa melaluinya. Contohnya kayak gimana, Kalbet? Mungkin saat ini adik-adik mulai bosan belajar dari rumah. Mata adik-adik pegal. Adik-adik mulai jenuh karena gak bisa bermain keluar. Adik-adik gak bisa bertemu dengan teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah. Tetapi saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Meskipun saat ini kita merasa menderita karena kita nggak bisa keluar rumah. Tapi ketika adik-adik punya semangat, yakinlah bahwa adik-adik mampu mengalahkan rasa kejenuhan, rasa kebosanan di dalam diri adik-adik. Dan ketika adik-adik merasa patah semangat, berdoalah, minta kepada Tuhan untuk Tuhan berikan kekuatan kepada adik-adik. Nah, lalu apa yang berikutnya, Kak? Ketika adik-adik sudah mengalami atau merasakan sebuah semangat di dalam diri adik-adik, adik-adik jangan lupa untuk memberikan semangat juga buat teman-teman yang lain. Entah itu di rumah ada adik, entah itu kakak. Ketika adik-adik melihat, waduh, kakakku sekarang kayaknya udah mulai bosen di rumah. Kayaknya dia udah mulai jenuh. Adik-adik berikan semangat. Ayo semangat lagi. Jangan mau nyerah dong dengan situasi kayak gini. Ketika adik-adik mungkin melihat orang tua lelah bekerja, entah itu yang di rumah atau bukan, adik-adik bisa hadir untuk memberikan semangat. Papa, Mama, yuk semangat lagi kerjanya. Yuk, Tuhan pasti mampukan. Sekarang adik-adik, pertanyaannya, apakah adik-adik udah siap menghadapi situasi ini? Kiranya Tuhan memampukan adik-adik untuk tetap semangat meskipun kita harus bekerja, kita harus beribadah, kita harus belajar dari rumah. Tuhan memberkati adik-adik. Amin. Yuk adik-adik, kita berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami anak-anak-Mu. Untuk boleh terus tetap bersemangat di dalam kondisi seperti apapun. Tuhan, tolong mampukan kami di dalam rasa kejenuhan kami, di dalam rasa kebosanan kami, ketika kami harus belajar, ketika kami harus bermain, ketika kami harus beribadah di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah kami juga ya Tuhan, boleh melalui setiap masa, setiap situasi yang saat ini kami rasakan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau mampukan kami untuk boleh menyalurkan semangat baru bagi orang-orang di sekeliling kami. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mau tetap setia belajar dari firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga ya Tuhan ingin berdoa untuk adik-adik kami. Berikanlah ya Tuhan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk boleh melewati semuanya ini. Biarlah mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan terus menjadi anak-Mu yang setia, yang mau terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih untuk firman yang Tuhan telah berikan bagi kami. Amin. Untuk menutup ibadah kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur.